Perjalanan menuju musola di Batu Gambir, Tejakula, Desa Les. Nah, perjalanannya ini kurang lebih dari tempat kita beristirahat tadi, janjian ketemu dengan relawan setempat, kurang lebih 40 menit naik motor. Sebetulnya bisa naik mobil, cuman karena drivernya kurang berpengalaman, karena medannya juga menanjak ya, ini naik gunung terus berliku-liku, jadi kita putuskan berboncengan naik motor. Nah, di depan ini Bu Indra dibonceng relawan Mas Saiful. Setelah melewati jalan aspal, kita masih harus melewati perkebunan. Jalannya ya seperti ini, bukan aspal makadam ini ya. Kadang ada yang pakai cor seperti ini, cuman berlumut jadi licin jalannya. Ini video dipercepat karena durasi juga. Sebetulnya ini jalannya itu pelan-pelan ya, teman-teman. Jalannya berliku. Ini untungnya kita waktu kunjungan, waktu survei ini tidak hujan kondisinya. Ini kalau hujan biasanya itu sangat bahaya sekali, licin. Di perjalanan ini beberapa kali Indra pengen turun jalan kaki karena medannya sangat sulit sekali ya, pasti ekstra hati-hati. Nah, di sini Bu Indra juga udah takut akhirnya jalan kaki, tapi ini masih jauh, masih kurang lebih 15 menit. Karena durasi, jadi perjalanan kita singkat. Nah, ini kita sudah sampai di musola yang akan kita bantu renovasi. Ini kondisi awalnya. Nah, ini yang akan kita renovasi ya. Karena kondisi musola ini dulunya itu pondasinya tidak ada besi dan kurang kuat, makanya terkikis pondasi dari tanah ini terkikis, mengakibatkan tembok-tembok pojok-pojoknya ini retak. Nah, ini yang kita akan perbaiki. Itu dulu nggak dikasih besi ya? Ya enggak, uang dananya Seadanya. Ya, dulu kan seadanya. Nah, ini akibatnya nggak dikasih besi ini juga buka. Ini di rumah di apa namanya? Di Batu Gambir, ya, musola yang akan kita sedikit perbaiki. Ini retak. Ini juga ya? Ya, ini. Nanti bisa lihat dari bawahnya itu, biar ada bentengannya tuh. Ya, kita mesti keluar, lihat di luarnya bentengannya. Nah, ini kondisi di luar bangunan. Nah, ini yang nantinya akan ditunjukkan ya, yang mana-mana yang perlu diperbaiki. Tambahan pondasi. Rencana ini sudah rencana ini mau ditambah ini Bu, berapa meter, 1 meter ke bawah, setengah meter ke bawah, naiknya 1 meter gitu, ditempel lagi Bu. Kalau nggak dikasih besi kan ya sama aja. Iya, tapi itu pakai besi juga. Iya, itu sana. Ini diperlebar betonannya. Ini ditambah lagi. Terus dikasih besi, jadi lebih kuat, sehingga tidak membuat retak lagi. Ini dasarnya nggak retak lagi. Sekarang ini yang udah bengkak mana? Ini kan pondasinya ini Bu sebenarnya dasarnya. Ini udah bawahnya ini.
Sebelumnya kan karena segini dulu tanahnya, karena terkikis air hujan terus, jadinya ini dia gantung jadinya. Ini kan dulu di bawah nih, ya tanahnya segini dulu terkikis. Ya, ini sampai ke sana ini. Iya sampai itu. Yang ini, Ini juga. Nah ini kan dulu tanahnya kan jadi segini Bu. Ya. Karena terkikis air hujan ya, sehingga bergerak dengan dia yang di bawah. Untuk informasi. Ini sampai ke sini, Iya. lebar seperempat meter ya. Ini juga dikasih besi nggak? Rencananya kalau kita ini Caranya kalau bisa tambah aja biar anaknya naik ke yang belajar sini gitu. Karena jumlahnya udah 35 orang. Itu masalah itu. Tapi yang ini dulu ya. Ini udah Nah ini gitu aja deh. kuat gitu. nah ini nggak lama tuh. Enggak, kalau sini kan dia tanahnya masih tinggi loh. Untuk Ini muridnya berapa ini? Muridnya berapa ini? muridnya kalau misalnya 35. 35 murid. Berapa kali seminggu? Sekolahnya setiap hari jam? Terkecuali hari Jumat. Jam berapa sampai jam berapa? Kadang dari jam 2 itu sampai hari besok. Mereka baru pulang. Oh gitu. Ini sekolahan formal atau enggak? Ini bukan formal. TPQ. Tempat ngaji aja. Ngaji aja TPQ. Sama calistung. Bisa belajar juga di sini. Jadi semua ada. Terus kemudian ini terbiaya nggak? Maksudnya anak-anak itu gratis? Gratis. Oh ngajinya secara gratis. Sama ini yang Gurunya ngajari juga? Enggak, saya paling megang buku tabungan aja kalau mengajar gurunya kan bibitnya saya sendiri, jadi nggak ada bayaran sama sekali. Terus yang ikro berapa orang? Yang ikro itu lumayan banyak Bu. Sekarang muridnya lebih banyak yang kecil, karena yang udah besar-besar Yang itu udah sudah banyak. ke Al-Quran berapa? Yang Al-Quran paling berapa ya? 5 apa? 5. Jadi masih kecil-kecil ya istilahnya, masih taraf Ya dari TK. ikro. Dari ikro masih TK dah. Soalnya di sini anaknya paling kecil itu yang ngaji itu umur 4 tahun. 4 tahun mereka udah mulai belajar ngaji. Ada yang 3 tahun, 4 tahun tuh udah mulai mereka di sini ngaji. Rajin-rajin anak-anaknya. Survei sudah selesai dan kita memutuskan untuk segera merenovasi karena bahaya sekali ini musim hujan waktu itu ya. Banyak kakao ya di sini. Dan pondasinya udah banyak terkikis air, jadi kita putuskan untuk segera merenovasi. Nah ini sambil perjalanan pulang, sambil kita mampir Kabutnya ini dari bawah naik ke atas. tapi kondisinya ini sudah ini kurang lebih siang ya, jam 12 jam 1 siang itu karena di atas gunung mendung dan sudah berkabut. Ini masjidnya. Oh, nggak ada TPQ yang di masjid ini. TPQ-nya ada di musola-musola aja. Ada berapa musola jadi? Ada 4 musola. Masing-masing ada TPQ-nya. Ya. Ada 4 musola, masjidnya 1 itu tadi, TPQ-nya ada di setiap musola. Yang di tempatnya tadi itu anaknya paling banyak ya. Yang dari bawah tadi ada jalan kita ke bawah ada Ya. tapi sekarang nggak ada lagi. Oh, nggak ada santrinya. Ya, tadinya ke sana ada musola tadi. Ini salah satu musola juga. Oh, pinggir jalan bagus ya, sudah ya. Tadi jemput juga dari rumah itu. Iya. Cuma saya sudah Di puncak gunung, di desanya di puncak
gunung ya, bukit. Jadi ini jam setengah 12, mulai jam 11 tadi sudah mulai kabut. Kabutnya itu dari bawah naik ke atas. Jadi lumayan gelap. Harusnya di sebelah sana itu kelihatan ini ya, pantai ya. Ini kita perjalanan balik ke hotel, sementara mampir ke toko bangunan untuk belanja bahan bangunan sekalian bersama Indra. Toko bangunan dari lokasi musola kurang lebih naik motor sekitar 25 menit sampai 30 menit. Ini pasar terdekat. Pasarnya di bawah lagi. Keesokan harinya ini material sudah mulai dikirim, cuman ini tidak langsung di depan musola yang akan diperbaiki ya, karena untuk menuju ke sana mobil besar tidak bisa. Jadi nanti besar relawan bersama warga itu bergotong royong ngangkut pasir, batu, semen dan material lain itu naik motor teman-teman. Selain bapak-bapak, ibu dan anak pun itu ikut membantu untuk untuk mengangkut bahan bangunan ini. Untuk tambahan pondasi diperlukan batu. Nah, batu ini tidak beli ya teman-teman, tapi cari di jurang. Nah, diangkut oleh gotong royong warga, ibu-ibu, remaja putri, bapak-bapak dan anak ikut bergotong royong mengangkut batu-batu dari jurang menuju ke musola. Ini kurang lebih mereka harus berjalan kaki sekitar 15 sampai 20 menit ya, bolak-balik dari jurang ke musola. Tuh guys, sambilan. Nih Bu, tuh anak buahnya sambil nyari makanan kami. Astagfirullahaladzim. Tuh. Cakep. Ini para bunda-bundanya. Oh, ini lagi betul bisa. Ih, itu cokolan. Wih, lihat yuk. Nih, tuh. Kan. Ini kenapa lagi satu bel sama gog? Bangkong. Aku begitu ana. Selain ibu-ibu dan remaja putri yang ngangkut batu di jurang, nah ini ada bapak-bapak dan pemuda dari setempat itu mengangkut pasir yang dimasukkan ke dalam karung. Nah, diangkut seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih naik motor dari tempat yang di bawah waktu truk menurunkan pasir itu masih sekitar naik motor di jalan berkelok-kelok itu kurang lebih 10-15 menit. Jadi satu truk tadi dimasukkan karung dulu pasirnya, terus diangkut ke musola bergotong royong. Setelah mengangkut material, keesokan harinya sudah mulai pengerjaan ini teman-teman ya. Mulai digali untuk pondasinya yang akan dicor. Kayak batu-batu yang diangkut ibu-ibu tadi, terus pasir. Nah, ini batu-batu yang diangkutin ibu-ibu tadi ya. Nah, mulai pengerjaan. Bergotong royong
kurang Mbak, besinya udah nggak jadi besinya karena udah tak cukup aja, tak pakai 4 batang ini yang pakai selupnya, 4 batang aja yang udah tak pakai. Sekarang semennya yang kurang ini kan rencana mau tak pakein, langsung tak pakein talang air ini, pakai semen yang ini yang mau ke tembok buat nampung airnya itu biar tidak langsung. Nih, semennya habis. Sudah mulai pengecekan penutupan celah-celah yang pecah. Nah, ini karena yang di luar sudah selesai dan tunggu kering, mulai pengerjaan yang di dalam musola, yang pinggir-pinggirnya yang tadi yang waktu disurvei Bu Indra pecah-pecah. Nah, ini mulai diperbaiki, ditambal. Mudah-mudahan kuat sampai berapa puluh tahun ke depan. Nah, ini yang awalnya pecah-pecah karena pondasinya bergeser ya, tanahnya terkikis. Nah, ini mulai diperbaiki, keramik-keramik yang sudah mulai retak, nah ditambah lagi natnya supaya aman dan tetap bagus, kuat. Selain pengerjaan ini, setelah ditambal dan mulai dicat bagian dalamnya. Kemarin sempat nunggak karena hari raya. Sudah bagus, nggak ada yang retak lagi, sudah ditambal dan sudah dicat ulang, sudah dibersihkan dan siap digunakan. Mudah-mudahan bisa bertahan puluhan tahun ke depan. Dan terima kasih kepada seluruh donatur We Care from Netherlands dan teman-teman dari Ibu Dina di Amsterdam. Terima kasih atas donasinya, Bapak Ibu semuanya. Berkah untuk kita semuanya. Dan ada kelebihan bahan kita gunakan untuk yang pinggir-pinggirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Tambahan pondasinya sudah cukup sangat kuat sekali. Jadi kemungkinan untuk terkikis sudah tidak lagi ya. Terus kemudian ini dibuatkan jalan juga yang awalnya nggak ada tangga dan selalu licin kalau hujan. Nah, ini terus di samping juga tembok supaya nggak longsor ya tanahnya dari samping itu kan tebing ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Terima kasih kepada seluruh donatur We Care from Netherlands dan dari kelompok ibu-ibu dari Bu Dina di Amsterdam. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Berkah barokah untuk kita semuanya. Terima kasih.